Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita pada saat ini akan mengawali ibadah berayat, ibadah kelompok, ibadah keluarga pada saat ini. Mari kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing mengakulah yang demikian. Ibadah keluarga pada malam hari ini ya Tuhan, kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta kekal kasih setianya. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudaraku sekalian saat ini. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan nama Tuhan, Bapak Ibu, dengan kidung jemaat nomor 247, kita menyanyikan baitnya yang pertama saja. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, belakang menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur berterima kasih atas seluruh kasih dan karunia-Mu. Lebih-lebih pada malam hari ini kami berkumpul dengan keluarga kami masing-masing untuk membangun ibadah keluarga. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami juga merindukan akan setiap hati kami yang terus memuji, mengagung-agungkan nama Tuhan. Dan begitu juga malam hari ini Tuhan, kami akan mendasari dengan sebagian firman-Mu. Urapilah hati kami Tuhan, pikiran kami, sehingga kami Engkau layakkan untuk membaca, merenungkan, dan lebih-lebih kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dari setiap firman-Mu. Begitu juga malam hari ini Tuhan, kami mohon ampun atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk merenungkan, membacanya, sehingga firman-Mu benar-benar boleh menjadi penerang, pelita bagi langkah hidup kami. Dan bagi hamba-Mu Tuhan, yang akan mengantarkan kebenaran firman-Mu, juga urapilah kami dengan Roh Kudus, sehingga apa yang kami sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil di dalam Perjanjian Baru, di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi 2 kita akan membaca ayat 25 sampai 30. Yang demikian kesaksian dari firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Sementara itu, kuanggap perlu mengirim kembali kepadamu Epafroditus, saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita lagi dan berkurang duka citaku.
Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab ia nyaris mati karena pekerjaan Kristus dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, lebih-lebih yang berbahagia yang melakukan setiap firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Sebelum kita melanjutkan dengan merenungkan, kembali Bapak Ibu kita pujikan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 363. Kidung Jemaat 363 kita nyanyikan baitnya yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebagai ayat nats pada perenungan kita malam hari ini, terambil di ayatnya yang ke-30 yang demikian. Sebab ia nyaris mati karena pekerjaan Kristus, dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya Bapak Ibu tidak asing dengan sebuah ungkapan Jawa yang mengatakan bahwa mangan ora mangan sing penting kumpul. Begitu Bapak Ibu, mangan ora mangan sing penting kumpul. Yang artinya makan tidak makan sing penting kumpul, yang penting kumpul begitu. Tetapi ungkapan ini Bapak Ibu, makna yang sesungguhnya bukan persoalan makan atau tidak makan begitu Bapak Ibu. Tetapi persoalan ini lebih pada bagaimana menjalani hidup dengan dalam situasi kehidupan kolektif atau kehidupan bersama-sama itu. Yaitu bagaimana kemudian kita saling membantu, saling memperhatikan yang satu dengan yang lain. Inilah yang penting kemudian menjadi pondasi bagi kehidupan kita. Yang satu mau memperhatikan yang lain dan mau saling berbagi, yang satu dengan yang lainnya juga mau saling melayani. Nah saudara-saudara, di tengah derasnya arus perubahan zaman, kemudian muncul sebuah fenomena Bapak Ibu. Fenomena ini tidak bisa kita abaikan, bahwa dunia saat ini semakin terasa sikap hidup yang individualistis. Setiap orang Bapak Ibu tampak semakin fokus pada dirinya sendiri, pada kepentingan dan kebutuhannya sendiri, begitu. Serta kadang mengabaikan mana yang menjadi ikatan sosial begitu, itu terabaikan. Dan kemudian hidup yang harus didasari dengan pondasi kehidupan bersama, ini seolah-olah semakin jauh begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi sederhana yang ingin saya sampaikan pada perenungan saat ini. Yang pertama itu ilustrasi tentang tangan yang terbuka begitu Bapak Ibu. Tangan yang terbuka, tangan kanan dan kiri begitu. Manusia bisa melakukan banyak hal dengan tangan yang terbuka begitu. Misalnya membantu orang untuk berdiri ketika ada orang jatuh. Kemudian bisa juga
membunuh nyamuk, nyeblek nyamuk dengan tangan kita yang terbuka itu. Bisa juga kemudian bertepuk tangan bersukacita sebagai ekspresi kita bersukacita dengan tangan yang terbuka. Nah, kemudian yang kedua, ilustrasi tentang cendela. Cendela rumah kita yang terbuka begitu. Cendela yang terbuka ini tentunya membawa masuk udara segar dari luar masuk ke ruangan rumah kita. Begitu juga membawa cahaya matahari yang bisa masuk ke rumah kita yang juga menjadi kebutuhan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, ilustrasi tentang buku yang terbuka begitu. Ketika buku terbuka, kita bisa melihat di dalamnya ada gambar, ada tulisan, dan lebih-lebih tulisan itu menambah wawasan kita untuk memperkaya sudut pandang kita. Begitu juga bisa menambah keterampilan diri kita melalui pembacaan buku yang terbuka. Nah, saudara-saudara, melalui sisi positif dari 3 gambaran yang saya sampaikan ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan sederhana, yaitu yang terbukalah yang berguna. Yang terbukalah yang berguna. Nah, persoalan terbuka dan berguna ini Bapak Ibu dalam bacaan kita pada saat ini, dalam Filipi 2 ayat 25 sampai 30, ini cerita tentang seseorang yang bernama Epaphroditus. Epaphroditus ini merupakan misionaris Bapak Ibu dari jemaat Filipi yang telah mengalami situasi kondisi yang seperti saya sebutkan tadi. Dia kehidupannya yang terbuka, kehidupannya yang juga berguna bagi sesamanya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, nama Epaphroditus ini berasal dari bahasa Yunani, epi aprodit begitu Bapak Ibu. Asalnya dari kata epi aprodit, yang artinya adalah kesayangan Dewi Aprodit. Jadi jelas di sini Bapak Ibu dari namanya, Epaphroditus ini adalah kaum pagan. Kaum pagan ini adalah kaum yang menyembah berhala. Tetapi Epaphroditus ini kemudian dari orang-orang kaum penyembah berhala, kemudian menjadi mengikut Tuhan dan kemudian berjalan di jalan Tuhan. Hidupnya dikatakan ibaratnya sebuah kitab suci itu yang terbuka begitu Bapak Ibu. Dia adalah salah satu sahabat setia seperjuangan dari Rasul Paulus ketika melakukan penginjilannya. Dia diutus oleh jemaat di Filipi itu untuk melayani Rasul Paulus selama Rasul Paulus ada di dalam penjara. Selain itu, Epaphroditus ini juga banyak berkorban, bahkan sampai hampir kehilangan nyawanya karena melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Begitu di dalam bacaan kita saat ini. Ketika sedang melayani bersama dengan Rasul Paulus, dia juga pernah sakit keras dan sampai nyaris meninggal. Dalam sakit dan proses kesembuhannya pun, dia kemudian terus bekerja dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Pengorbanan dan kegigihan Epaphroditus ini menjadi dorongan bagi jemaat Tuhan pada waktu itu Bapak Ibu untuk terus menyemangati jemaat pada waktu itu untuk terus melakukan semangat untuk mengikut Tuhan dan berpelayanan yang tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah. Demikian juga pemulihan yang dialami oleh Epaphroditus ini merupakan jawaban juga atas doa-doa dari saudara-saudaranya yang ada di jemaat di Filipi. Saudara-saudara, melalui peristiwa tersebut kita dapat melihat Epaphroditus menghidupi pola pikir Kristus yang ada di dalam hati dan pikirannya untuk mau bersedia menderita dan kemudian mau membawa kehidupan yang senantiasa penuh dengan sukacita ini.
Ia menjadi manusia yang mau membuka dirinya. Dia mau rela mati, bahkan penuh dengan belas kasihan juga untuk supaya pekerjaan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan manusia. Hidupnya ibaratnya kitab suci yang terus terbuka hari demi hari. Di mana kita bisa membacanya, di mana kita mampu berjumpa dengan Kristus, di mana kita menemukan kebenaran, keteladanan, begitu. Dan segala hal-hal yang baik yang memberikan keselamatan bagi hidup manusia. Seperti hidup Epafroditus yang menjadi kitab terbuka, demikianlah seharusnya kehidupan kita, Bapak Ibu. Inilah yang bisa menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita. Bahwa setiap kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk senantiasa dimampukan menjalani kehidupan ini, di mana kita juga bisa menjadi kitab-kitab yang terbuka di dalam kehidupan kita. Hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana mau saling membangun kehidupan ini bersama-sama dengan orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Hidup bersama-sama di dalam Kristus bukan sekedar untuk mengisi waktu luang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bukan sekedar untuk bagaimana menjalani sisa hidup ini. Tetapi hidup bersama-sama sebagai sebuah persekutuan, itu bagaimana persekutuan itu menjadi wahana, menjadi sarana, menjadi wadah untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang penuh kasih, dan menjadi wahana dan juga tempat untuk kita saling melayani yang satu dengan yang lainnya. Epafroditus sampai hampir kehilangan nyawanya pun tidak mundur untuk melayani sesamanya demi kemuliaan Tuhan. Dia juga sampai tidak memperhatikan kesehatannya, yang artinya dia lebih fokus kepada Kristus yang harus diwartakan di dalam kehidupannya. Semangatnya yang luar biasa dan semuanya dijalani dengan penuh sukacita. Karena itu di dalam ayatnya yang ke-30 dikatakan, sebab ia nyaris mati karena pekerjaan Kristus dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan senantiasa mengasihi Tuhan, zaman boleh terus melaju di depan kehidupan kita. Terus sikap individualistis terus terjadi di dalam sekitar kehidupan kita. Tetapi masing-masing kita, Bapak Ibu, dipanggil oleh Tuhan untuk saling melayani, untuk saling mengasihi yang satu dengan yang lainnya dengan sepenuh hati dan dengan kesungguhan hati kita. Sadarilah saudara-saudara bahwa kita bersekutu ini karena kita ingin terus menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu kita bersekutu juga adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya. Zaman boleh terus melaju dengan sikap-sikap individualistis yang semakin mengemuka, tetapi kasih Tuhan ini mempertemukan kita, menyatukan kita untuk menjalani kehidupan bersama-sama semakin hari semakin indah. Tidak ada individualistis di dalam Kristus, yang ada adalah kehidupan bersama yang senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku semuanya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ketika kami merenungkan sebagian dari firman-Mu melalui Filipi 2 ayat 25-30, ya Tuhan, Engkau mengajari kami bahwa zaman boleh terus menuju kepada sikap-sikap individu yang semakin menonjol, semakin mengemuka. Banyak orang kemudian hanya berpikir, berfokus pada dirinya sendiri. Tetapi saat ini firman-Mu mengajari kami, di dalam Kristus
kami harus menjalani kehidupan persekutuan bersama-sama. Kami saling mengasihi, kami harus saling membantu, kami harus saling menopang, memperhatikan yang satu dengan yang lain sebagai wujud Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami dan di dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merespon pewartaan firman Tuhan saat ini, mari kita pujikan nama Tuhan, Kidung Jemaat 370. Kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang senantiasa kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk seluruh perjalanan kehidupan kami, untuk seluruh perjalanan keluarga kami, dan juga persekutuan kami. Kami bersyukur berterima kasih atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Karena itu kesempatan yang indah ini, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pada saat ini. Begitu juga kiranya Tuhan senantiasa menyertainya, memberkati, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Begitu juga kami memohon Tuhan, jagailah kesehatan saudara-saudara kami ini senantiasa sehat dan penuh sukacita. Kami juga memohon kiranya berkat-berkat Tuhan berkelimpahan diterima oleh saudara-saudara kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap putra-putri kami Tuhan, cucu-cucu kami dimanapun mereka berada, baik yang bersama-sama dengan kami maupun saat ini jauh dari kami. Kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan, sertai berkatilah mereka ya Tuhan, hari demi hari. Apa yang diusahakan melalui pendidikannya, urapilah mereka dengan roh kepandaian ya Tuhan, agar mereka boleh menjadi generasi yang pandai, generasi yang cerdas, generasi yang jadi saksi Kristus di atas dunia ini. Senantiasa boleh menjadi generasi yang menurut pada orang tuanya, lebih-lebih menurut pada Tuhan Sang Penciptanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk apa yang dicita-citakannya, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Lindungilah mereka, berkatilah mereka Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, berkatilah mereka dengan pekerjaan. Yang merindukan teman hidup, berkatilah mereka Tuhan dengan teman hidup. Yang merindukan momongan di dalam kehidupan rumah tangganya, kami juga berdoa, berkatilah mereka dengan momongan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas seluruh kasih dan karunia-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini situasi, kondisi yang kami hadapi, yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami penuh dengan tantangan, gejolak-gejolak yang ada. Kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Tolonglah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Lindungilah bangsa dan negara kami Tuhan, agar tercipta kedamaian, keamanan. Dan kami juga memohon Tuhan,
bagi pihak pemerintah, begitu juga aparat-aparat keamanan TNI Polri yang ikut ambil bagian mengamankan bangsa dan negara kami, dan juga seluruh elemen-elemen masyarakat. Kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Lindungilah, berkatilah ya Tuhan. Begitu juga berikanlah setiap hati bagi kami yang hidup di Indonesia ini, hati yang mengasihi, hidup bersama-sama sebagai bangsa dan negara, hidup di rumah yang sama, yaitu rumah Indonesia ini. Kami boleh memiliki hati yang penuh dengan kedamaian, hati yang mau mengasihi, hati yang mau saling membantu, mendoakan yang satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa untuk kota kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan rasa aman, rasa damai. Dan kami boleh menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, penuh rasa aman. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga telah menghaturkan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menerima persembahan kami. Sucikan dan kuduskanlah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, terima kasih atas seluruh berkat-Mu. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang sejati. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga malam hari ini dengan kita pujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 427. Kita menyanyikannya baitnya yang pertama. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupan saudara-saudaraku semuanya, sekarang dan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah selesai ibadah keluarga pada saat ini. Dan atas nama pribadi dan juga persekutuan saya mengucapkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan hari demi hari. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.